Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis taklim kita di aula pesantren ilmu Al-Quran Majelis Al-Basiro dalam membaca kitab Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sebagaimana yang terdahulu, kita masih berada pada pembahasan bab zakat, tentang bagaimana sifat orang yang menerima zakat secara ilmu tasawuf. Bukan siapa yang mustahiknya yang kita bahas, tapi bagaimana tata, cara, dan sikap seorang yang menerima zakat. Atau mungkin lebih mudah, sebaiknya zakat kita itu diberi kepada orang yang bagaimana gitu ya, sifatnya. Kita sampai pada pembahasan yang ketiga, al-wadhifatut tsalitsatu, yaitu kewajiban yang ketiga bagi penerima zakat, yaitu apa? An yanzura fi ma yu'tahu. Hendaklah orang yang menerima zakat itu memperhatikan apa yang sudah diterimanya. Jadi tidak hanya sekedar siapa yang memberi, tapi apa yang telah diterimanya. Bahwa yang diterima itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi tidak boleh menganggap kecil walaupun yang diterima itu sedikit. Barangkali kalau kita kebetulan jadi mustahik atau penerima zakat, kemudian kita memerlukan uang sebenarnya 100.000, namun kebetulan saat itu kita hanya mendapatkan uang zakat 25.000, gitu ya. Berarti kekurangannya berapa? 75.000. Enggak boleh kita mengatakan, aku dapat zakat kok sedikit. Enggak boleh begitu. Tapi justru dia harus memperhatikan, ini aku mendapatkan rezeki dari Allah 25.000. Begitu ya. Sehingga penerima zakat itu selalu memuliakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya lewat siapa yang mengeluarkan zakat. Begitu. Fa illam yakun min hillin lam ya'khudhu aslan. Andai kata ada orang tahu ini ya, yaitu penerima zakat, para mustahik gitu ya, orang fakir, orang miskin, orang berjuang di jalan Allah ya, kemudian diberi zakat. Tapi yang jadi masalah, orang yang mengeluarkan zakat ini ternyata sangat dikenal sebagai seorang koruptor. Dulunya miskin, begitu menjadi pejabat tiba-tiba kaya raya. Apa yang terjadi? Dan didengar oleh masyarakat bahwa sang pejabat itu dia bisa kaya karena korupsi uang negara. Bagaimana kalau kita mendapatkan zakat dari uang korupsi tadi itu? Maka kata Imam Ahmad Al-Maqdisi, tidak boleh mengambilnya walaupun zakatnya itu nilainya besar. Misalnya nilainya 200 juta, kan besar itu ya.
Orang miskin tak punya apa-apa melihat uang 200 juta. Cuman masalahnya yang menyalurkan zakat atau yang mengeluarkan zakat ini seorang koruptor ulung. Boleh tidak kita menerimanya? Sebaiknya tidak mengambilnya. Kalau betul-betul tahu bahwa yang dizakati itu adalah uang korupsi. Itu tak boleh. Atau ada orang miskin mendadak kaya karena dapat uang judi. Ada loh seperti ini. Istilahnya itu OKB katanya, orang kaya baru gara-gara dapat uang judi. Tidak boleh kita menerima zakat dari orang tersebut kalau jelas-jelas ya. Li'anna ikhraju malil ghairi laisa bizakatin. Kenapa sih kita tidak boleh mengambil zakat dari uang korupsi tadi itu? Karena pengeluaran uang milik orang lain itu bukan zakat. Jadi walaupun si koruptor tadi itu mengatakan ini zakat saya, padahal dia mengambil bukan haknya, mengambil uang rakyat misalnya. Sesungguhnya itu bukan zakat, ya, gak ada. Kalau kita tahu itu hasil korupsi dan kita terima, itu sama saja kita dapat bagian dari uang korupsi. Itu yang enggak boleh. Fa in kana fi wa in kana min syubhatin tawarra'a anhu. Tapi kalau misalnya ada orang kaya, dia ini punya pekerjaan, penghasilan dua hal. Dia punya pom bensin. Biasanya orang punya pom bensin kan kaya-kaya ya. Ya. Di samping itu dia ini pejabat. Yang dikenal pejabatnya ini koruptor lagi. Sudah kaya dia, ya. Punya uang dari pom bensin yang hasilnya halal, tapi di sisi lain dia itu misalnya anggota DPR gitu ya, atau juga camat atau menteri gitu ya, atau apa sajalah pejabat. Jadi punya pekerjaan double, pekerjaan sendiri dan pekerjaan menjadi pegawai negara. Koruptor di sana, dia korupsi di sana, di sini jalannya bisnisnya jalan, sehingga ada dua kemungkinan bahwa harta kekayaannya itu ada dua sumber, sumber halal dan sumber haram. Bagaimana caranya? Namanya ini uang syubhat. Maka kalau kita orang miskin, hendaklah kita tawarru'. Tawarru' itu berhati-hati, tidak mau mengambilnya. Karena tahu, ini gak jelas ini yang dikeluarkan zakatnya ini hasil korupsinya atau hasil jualan bensin. Begitu ya. Illa in yadhiqa alaihil amru, kecuali kalau si miskin ini betul-betul darurat keadaannya. Ada orang miskin, dia ini kalau mau makan hutang tetangganya, ya, atau hutang warung kanan, hutang warung kiri, gitu ya, dan selalu ditagih sama pemilik warungnya. Si miskin ini bisanya cuma janji, paham ya? Gimana ya? Jadi kalau misalnya dia tidak bayar, mau makan tidak punya duit, tidak bisa makan dia. Harus hutang. Begitu. Istilah orang sekarang itu gali lubang tutup lubang. Dia betul-betul sudah kepepet. Nah, kalaupun misalnya terjadi orang miskin seperti itu, kemudian ada orang yang punya pekerjaan pom bensin sekaligus jadi pejabat koruptor, gitu. Bagaimana? Maka dia boleh, atau si miskin itu boleh mengambil zakat yang dibagikan itu, tapi hanya sekedar cukup untuk bayar hutang. Begitu kalau bisa. Ya. Kalau misalnya ada zakatnya itu 10 juta misalnya, sedangkan si miskin ini punya utang, tetangga kanan kirinya, warung kanan warung kiri, ya, itu sejumlah 2 juta. Maka hendaklah
si miskin itu mengambil 2 juta dari 10 juta. Begitu ya. Biar apa? Ya biar rezekinya si miskin ini betul-betul terjaga, walaupun miskin dia tidak sampai mengambil barang syubhat. Begitu. Pemangkana aktsaru kasbihi haraman. Barang siapa yang pekerjaannya itu kebanyakan mendapat yang haram, fa akhrajaz zakat wa lam ya'rif lamma akhrajahu malikun muayyanun kanatil fatwa fihi an yatasaddaqa bihi. Barang siapa yang mempunyai pekerjaan rangkap tapi pekerjaan haramnya itu lebih banyak penghasilannya, dan dia tatkala mengeluarkan ini tidak tahu ini yang aku keluarkan zakatnya ini hasil haramku atau hasil halalku, tidak tahu ini. Maka yang terbaik bagi pemilik harta yang masih banyak haramnya itu bukan zakat, tapi sedekah. Bukan terhitung zakat tapi sedekah, ya. Karena zakat itu tidak boleh dari uang haram. Begitu ya. Fayajuzu li hadzal faqiru an ya'khudha qadra hajatihi inda dzikil amri alaihi wa ajzihi anis sofi. Maka seorang fakir atau yang membutuhkan bantuan itu bolehlah mengambil sedekah dari orang yang mempunyai pekerjaan halal dan haram, ya. Tapi mengambilnya itu qadra hajati, sekedar hajatnya saja. Sekedar hajatnya saja. Kalau misalnya si fakir ini tahu, aku hanya dapat uang itu ya, sebut bulan Ramadan saja ini, selebihnya jarang, nggak bisa dapat uang. Maka bolehlah si fakir itu menghitung untuk ketemu Ramadan akan datang. Berarti kan 12 bulan. Sedangkan kebutuhan dalam 1 bulan itu sebut aja 1 juta misalnya bagi si fakir. Maka bolehlah si fakir itu mengambil uang yang syubhat tadi, ya, 12 juta dengan hitungan dia hanya bisa mendapatkan uang pada saat bulan Ramadan, yaitu tatkala banyak orang mengeluarkan zakat. Dia hitung setelah Ramadan apa ini? Syawal, ya. Syawal dia butuh 1 juta. Dzulqa'dah dia butuh 1 juta. Dzulhijjah dia butuh 1 juta. Demikian sampai mau ketemu Ramadan akan datang. Jumlahnya berapa? 12 bulan. Maka dia boleh mengambil uang sekedar 12 juta misalnya untuk persiapan hidup 1 tahun. Begitu cara orang yang menghadapi suatu permasalahan, ada orang zakat atau orang sedekah dari uang yang syubhat. Karena apa? Pekerjaannya wah. Ya. Inda dzikil amri alaihi, itu tatkala darurat, wa ajzihi anisofi, dan dia tidak mampu menghasilkan uang yang halal saja, tidak mampu, memang orangnya miskin sekali. Karena ada orang begitu ya. Maka dalam keadaan seperti itu boleh. Ada riwayat tuh. Suatu saat ada seorang syekh alim, dia ini jalan tiba-tiba di satu tempat dia melihat unta, tahu ya? Unta yang mati. Jelas? Dia melihat unta yang mati tergeletak di jalan. Ya mati, gak disembelih.
Berarti kalau unta mati ini apa berarti? Bangkai ya. Boleh enggak bangkai dimakan? Enggak boleh, haram kan. Nah, tatkala Syekh ini mendekat onta itu, tiba-tiba ada seorang ibu tua mengajak 2 orang anaknya. Juga datang ke tempat onta yang mati itu. Ya nggak sengaja. Kalau syekhnya ini kepingin tahu, ini onta sudah mati atau masih hidup. Kalau sekira masih hidup perlu disembelih biar halal. Ya, tapi datang bersama-sama ternyata ontanya sudah mati. Belum sempat disembelih. Ya mungkin onta liar itu banyak. Kalau di Saudi onta liar itu banyak ya, ada saja gitu ya. Yang lewat di jalan-jalan itu ada di sana itu. Namanya onta padang pasir. Nah, tiba-tiba si ibu ini mengambil atau mengeluarkan pisaunya. Sudah. Maka diambillah sama si ibu ini sekerat daging dari onta yang sudah mati duluan sebelum disembelih. Maka sang syekh itu protes. Wahai ibu, kenapa engkau mengambil daging onta yang sudah jadi bangkai? Kan haram ibu. Ini kan haram, nggak boleh. Tadi saya datang mau saya sembelih, ternyata ontanya sudah mati duluan. Apa jawab sang ibu ini? Hadza haramun alaik ya syekh wa halalun lana. Ini daging haram untukmu hai syekh, tapi halal untuk kami, kata si ibu tersebut. Syekhnya enggak terima. Wahai ibu, hadza haramun alaina jami'an. Ini daging onta ini haram untuk kita mutlak sama-sama. Enggak ada dibagi-bagi. Apa jawab sang ibu? Ya syekh, wahai syekh, kami bertiga ini sudah 3 hari tidak makan. Sedangkan engkau dalam 1 hari makan 3 kali. Kami 3 hari tidak makan. Ini Allah mengirimkan onta bagi kami, karena kami tidak bisa mendapatkan makanan apapun kecuali daging onta ini. Apakah engkau masih melarang kami untuk makan? Siapa yang memberi makan kami? Kata sang ibu. Ini kan darurat. Seorang wanita dengan anaknya atau 2 orang anak darurat 3 hari kelaparan, maka dia boleh memakan daging bangkainya onta dan halal bagi si wanita itu. Tapi sang syekhnya ini karena hidup normal, dia bisa beli makanan pagi, siang, malam, ya. Maka dikatakan apa? Haramun ala syekh. Ini dagingnya haram untuk syekh, tapi halal untuk alaiha bagi si wanita tersebut karena darurat. Paham ya? Nah, ini juga demikian dalam uang zakat. Zakat itu bagi seorang miskin tergantung miskinnya. Kalau miskinnya masih bisa cari makanan, ya, dia berhak menerima zakat, maka hendaklah dia mencari zakat dari uang halal saja. Tapi andai kata si miskin itu sudah 3 hari tidak makan, ya, kemudian ada orang memberi zakat, tidak jelas zakatnya halal atau haram, bahkan mungkin uang dari togel misalnya, tapi dibagikan, nggak ada lagi selain itu orang yang peduli terhadap si miskin. Gimana sikapnya? Maka boleh si miskin itu mengambil harta dari pemberian, bahkan dari hasil togel milik pemenangnya itu ya, itu sekedar hajatnya terpenuhi. Hajat makan dia bisa hitung keperluannya apa, begitu dan seterusnya. Paham ya? Ar-rabi'atu, yang keempat, an yatawaqqa mawaqi asy-syubhati fi qadri ma ya'khudhu. Hendaklah dia berhati-hati untuk mengambil
dari sumber yang syubhat, sesuai dengan kadar apa yang dibutuhkan saja. Fayahudul qadral mubaha lahu, maka hendaklah orang yang membutuhkan, orang fakir, orang mustahik zakat, yang berhak menerima zakat itu mengambil sesuai hanya dengan kebutuhan saat itu. Wala ya'khudhu aktsara min hajatihi, dia tidak boleh mengambil lebih banyak dari sekedar hajatnya. Fa in kana ghariman lam yaruddu ala miqdarid dain. Andai kata seorang itu punya hutang, maka dia tidak boleh mengambil uang zakat yang tidak jelas halal haramnya lebih dari batasan berapa jumlah utang yang harus dibayarkan, begitu ya, sesuai hajat untuk bayar hutang. Au ghaziyan lam ya'khud illa bimiqdari ma yahtaju ilaihi, atau orang yang sedang perang di jalan Allah fisabilillah itu loh, maka hendaklah dia tidak mengambil dari zakat yang syubhat tadi kecuali sesuai dengan hajatnya saja, ya, sekedar sesuai sebesar hajatnya saja. Wa in akhadha bil maskanati akhadha qadra hajatihi duna ma yastaghni anhu. Apabila pengambilannya itu karena kemiskinan, maka bolehlah si miskin itu mengambil sesuai dengan hajatnya, bukan untuk menambah kekayaan, bukan menyimpan kekayaan, tapi sekedar hajatnya saja. Begini loh kekayaan itu antara lain ini kalau ibu-ibu ini ya, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang memerlukan untuk makan sehari-hari, ini sangat berat. Kemudian ada orang zakat ini. Ada orang zakat tapi nggak jelas zakatnya ini halal apa haram nih, karena pekerjaannya nggak jelas. Si ibu miskin tadi kok mendapatkan uang, terlihat misalnya 5 juta gitu. Wah, maka si miskin melihat uang 5 juta itu dia hanya boleh, karena uangnya nggak jelas loh ya halal haramnya ya, dia hanya boleh mengambil sekedarnya. Misalnya, wah saya hanya butuh uang 1,5 juta, karena untuk keperluan belanja ini dan itu sudah dihitung butuhnya cuma 1,5 juta. Itu yang boleh diambil karena berasal dari uang yang tidak jelas. Nggak boleh kemudian gini, wah ini ada sisa ini, ya. Aku kepingin juga, apalagi bentar lagi Lebaran ini, kepingin beli gelang emas. Ya. Gelang emas itu yang bukan yang mahal-mahal, itu boleh bisa beli seharga misalnya 1,5 juta, sudah ada yang boleh dapat 1,5 juta. Tapi ya lumayan, namanya harganya 1,5 juta. Dia perlunya uang untuk makan 1,5 juta. Sedangkan yang 1,5 juta lainnya dibeli untuk beli gelang emas. Ya misalnya yang 2 gram atau kanan kiri 2 gram gitu ya. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, karena apa? Dia tahu bahwa orang yang berzakat tadi itu menggunakan harta yang gak jelas halal haramnya. Begitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang berzakat itu jelas sumbernya dari uang halal, selagi oleh si miskin itu tahu si miskin bahwa itu betul-betul uang kerja halal, kemudian diterima 5 juta misalnya ya, maka boleh, karena sudah menjadi hak sendiri. Bolehlah si miskin itu beli keperluan dapur istilahnya, misalnya seharga berapa tadi 1,5 juta gitu ya, atau bahkan lebih karena untuk persiapan 1 bulan misalnya ya. Kemudian ada uang sisa 1,5 juta. Apakah boleh uang 1,5 juta dia ambil dari zakat tadi itu untuk beli gelang emas harga 1,5 juta atau 2 graman? Boleh. Karena apa? Tahu bahwa jadi
tahu bahwa dia menerima zakat tadi dari uang halal. Cuman kurang baik, boleh tapi kurang baik ya. Karena beli emas itu bukan suatu yang vital. Namun bagi seorang wanita beli emas atau beli gelang itu kadang-kadang dianggap satu kebutuhan. Kan begitu Bu ya. Nah, tapi andai kata tahu, ini gelang tidak perlu, saya harus beli yang baru. Tapi menjadi boleh kalau begini, ini uang, kalau saya pegang uang saja cepat habis. Saya ini boros orangnya. Mending saya belikan gelang emas seharga 1,5 juta, walaupun kecil gitu ya. Buat apa? Nanti kalau saya perlu betul-betul darurat, akan saya jual untuk makan, menjadi boleh. Ya, tergantung dari bagaimana si ibu ini untuk memperlakukan penerimaan zakatnya atau uang zakatnya. Wa kullu dzalika muwakkaluna ila ijtihadihi wal wara'u tarku ma yarib. Semua hal itu yang saya terangkan tadi ini diserahkan kepada hasil ijtihad dari si penerima zakat. Ijtihad itu memikir, melihat-lihat apakah pantas untuk sekian banyak aku keluarkan untuk beli keperluanku, kata si penerima zakat ini. Bukan pengeluar zakat atau bukan yang memberikan zakat, bukan. Ini sudah menjadi miliknya orang fakir ya, atau orang fisabilillah. Tinggal membelanjakan ini perlu ijtihad. Apa ijtihad? Berpikir mana yang lebih utama. Seperti tadi ibu-ibu, aku beli beras untuk hidup 2 bulan ya, atau aku beli beras untuk hidup 1 bulan, selebihnya aku belikan gelang emas misalnya. Ini perlu dipikirkan ya, dengan ijtihad, dengan sungguh begitu. Wal wara'u, adapun yang lebih hati-hati itu tarku ma yarib. Kalau seseorang itu mau meninggalkan apa yang tidak jelas bagi dirinya, ini halal atau haram ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dakma yarib ila ma la yarib. Apa artinya? Tinggalkan sesuatu yang meragukan dirimu untuk menuju atau mengganti kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu dari segi halal dan haram. Ya ikhwan, mudah-mudahan pelajaran hari ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan siapapun di antara kita bisa mengajarkan tata cara bagaimana seorang itu kalau berzakat maupun kalau sedang menerima zakat. Barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.